it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Boleh bersama saya semuanya kita bangkit berdiri. Saya percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, amin. Boleh salam kanan kiri, katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan merdeka, katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kita adalah umat-umat yang penuh dengan sukacita karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat tangan kita bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap kemenangan yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap kemenangan yang Kau beri bagi bangsa Indonesia. Di tempat ini kami berdiri, bersatu hati kami mau berdoa buat bangsa ini. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersatu hati mau memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Berikan suara-suara yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia kamu ya Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
adalah umat-umat yang ditebus Tuhan. Kita percaya adalah umat-umat pilihan Tuhan, kita yang dimenangkan oleh Tuhan. Boleh katakan kanan kiri, kita adalah umat pemenang. Katakan haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami percaya kami terima kemenangan. Kami percaya kami terima kuasa yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besarnya hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Umat yang terima kemenangan, katakan haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Setiap kami mengangkat pujian bagi nama Tuhan Yesus, pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, mendapatkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Setiap kita adalah umat yang terima mujizat Tuhan, yang percaya katakan amin. Katakan haleluya.
situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi terima kuasa Tuhan, kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan haleluya. Sekali lagi kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang, amin. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebab setiap kami adalah lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Kibarkan pencinta Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari gerejanya bangkit. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, sekali lagi katakan amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan pencinta Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, sebab semuanya kami lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu
benderanya. Kita mau menyatakan, kita kibarkan Panji. Indonesia merdeka, Indonesia dimenangkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba semuanya benderanya begini. Belum serata semuanya. Yeay, Indonesia merdeka, yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja. Engkau Raja atas Indonesia, Engkau Raja atas bangsa kami. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Biarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Engkau Raja atas Indonesia. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari pemenang. Indonesia lebih dari pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan Impact News untuk sepekan minggu ini. Shalom Jemaat, kembali lagi di Impact News untuk sepekan minggu ini. Kami mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah raya minggu ini. Mari kita saksikan apa saja agenda gereja kita dalam sepekan di Impact News minggu ini. Komsel Gabungan Bersama Keluarga ICM akan dilakukan pada hari Kamis jam 7.30 bertempat di Geraha ICM lantai 2 gereja kita. Bagi seluruh jemaat, baik Komsel Keluarga dan Komsel Youth, pastikan hadir menerima berkat rohani. Untuk info lebih lanjut, hubungi Bapak Pendeta Oni. Ibadah Raya minggu depan. Untuk ibadah umum akan dimulai pada jam 10 pagi dan untuk ibadah Tionghoa akan dimulai pada jam 2 siang. Firman Tuhan untuk ibadah umum dan ibadah Tionghoa akan dilayani oleh Bapak Pendeta Oni, Bapak Gembala kita. Pastikan kehadiran Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat untuk kita sama-sama menerima berkat rohani minggu depan. Informasi ibadah anak sekolah minggu Starkid ICM. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang memiliki anak usia 3 sampai dengan 12 tahun dapat membawa anak Bapak Ibu bergabung bersama kami di ibadah Starkid ICM yang akan dilakukan pada jam 2 siang di setiap minggunya bertempat di ruangan lantai basement gereja kita. Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan atau persepuluhan dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan atau dapat memberikannya melalui scan QR barcode yang sudah disediakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ayen. Bapak Ibu yang memerlukan doa dan konseling dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Demikian untuk Impact News minggu ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memberikan penghormatan bagi bangsa Indonesia dengan memberi penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Untuk itu mari jemaat kita siapkan diri kita. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Salam kiri kanan, besok kita akan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Katakan merdeka. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Yang percaya katakan amin. 2 Tawarikh 7 ayat 14, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, berapa banyak percaya bahwa bangsa kita akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan bagi Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan nama-Mu. Lebih meriah lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Siapkan hatimu. Angkat hatimu.
angkat suaramu, berdoa untuk bangsa tercintamu Indonesia. Shalom buat Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Di tempat ini kami berdiri, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Sama-sama katakan, doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan shalom Indonesia. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Katakan Tanjung Pinang, kita doa. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Buat damai di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang penuh dan sekali lagi buat Tanjung Pinang. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Doa buat damai di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang penuh damai. Shalom, shalom,
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Dari hatimu katakan shalom bagi Indonesia. Shalom Indonesia, shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai, Tanjung Pinang penuh damai, Tanjung Pinang penuh damai. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas bangsa ini. Mari kita bersyukur buat kota yang kita kasih, kota Tanjung Pinang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bagi kota ini, bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur, hati kami menyembah Tuhan, hati kami meninggikan Yesus, hati kami memuliakan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Damai dan sukacita Kau limpahkan atas bangsa Indonesia, atas kota Tanjung Pinang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Tuhan Yesus bagi Indonesia, Tuhan Yesus bagi kota Tanjung Pinang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh damai sejahtera Tuhan, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan di atas bangsa kami, terpujilah namamu di atas umat-Mu Tuhan, di atas gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik, hati kami bersyukur Tuhan, hati kami memuji-Mu. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat bendera Indonesia. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat bangsa Indonesia. Terima kasih atas setiap kemenangan yang Kau beri atas bangsa ini Tuhan. Indonesia jaya, Indonesia diberikan kemenangan, Indonesia berikan kemerdekaan. Semua karena anugerah-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan bagi Indonesia. Selama 81 tahun Indonesia merdeka, kami seluruh umat Tuhan di Indonesia menjadi satu, berdiri dalam satu hati, satu iman, satu pengharapan, membawa Indonesia kepada Tuhan Yesus. Kami mendeklarasikan Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala bangsa, Tuhan atas Indonesia. Kasih karunia Tuhan menaungi negeri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia, dipelihara oleh Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, berjalan dalam sesuai rencana Tuhan Yesus, dan
digenapi sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini tetap berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mendeklarasikan Tuhan membangun Indonesia di atas dasar kebenaran. Para pemimpin bangsa dipenuhi dengan hikmat, integritas, keadilan diteguhkan, pemerintahan berjalan dengan benar, gereja Tuhan dipersatukan, keluarga dipulihkan, generasi Indonesia dibangkitkan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter, unggul, membawa transformasi bagi Indonesia. Kami mendeklarasikan bangsa Indonesia tetap dalam satu keberagaman, kuat dalam persaudaraan, dan teguh dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati perekonomian bangsa, membangun sumber daya manusia unggul, membuka kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berkarya, serta menghadirkan kesejahteraan, keadilan bagi bangsa, bagi kota. Kami katakan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, berdiri, sejahtera, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, di tempat ini kami berdiri, kami bersatu hati, kami berdoa buat kota yang kami kasihi, kota Tanjung Pinang. Kami sepakat berkata kota Tanjung Pinang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Tanjung Pinang dimerdekakan. Kami terus akan melihat kemuliaan Tuhan bagi kota Tanjung Pinang. Damai sejahtera Tuhan bagi kota Tanjung Pinang. Kami katakan salam bagi Tanjung Pinang, salam bagi Indonesia. Sekali lagi kami berdoa kemuliaan Tuhan bagi Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang sejati ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Sekali lagi katakan shalom bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan shalom. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi warga Indonesia sebab kami percaya Indonesia kemuliaan hanya bagi namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, semua jemaat yang sudah hadir di rumah Tuhan. Tuhan berkati satu persatu ya Bapa. Bukan saja kami memperingati kemerdekaan Indonesia, tapi kami mau sebagai anak-anak Allah hidup dalam kemerdekaan sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, sebab firman Tuhan adalah Yesus sendiri yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan integritas, identitas kami di dalam Engkau Yesus. Tuhan berkati kami satu persatu, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Berfirmanlah, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita boleh di tahun ini merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dan juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Hari ini berkat firman Tuhan saya beri judul tentang kemerdekaan sejati. Sama-sama katakan kemerdekaan sejati. Ya. Boleh slide saya? Bapak Ibu pernah mendengar tentang kata kemerdekaan? Ya. Ada banyak orang Kristen secara statut mungkin selamat. Ya. Coba siapa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan angkat tangan? Ya. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah hidup dia merdeka atau masih dijajah? Ya. Masih banyak orang yang statusnya sudah diselamatkan tapi masih dijajah dengan dosa masa lalu. Masih dijajah dengan perbuatan kedagingan, masih dijajah dengan namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apakah itu disebut merdeka? Dan tentu coba renungkan, seharusnya kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita menerima kemerdekaan sejati. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes 8 ayat 36. Mari sama-sama kita membacakan 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi 3, 2 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Siapa di dalam Yesus katakan aku di dalam Yesus. Aku ciptaan baru. Aku milik Kristus. Kalau Kristus sudah merdeka berarti anaknya saya dan saudara sudah merdeka. Amin. Dan karena anak itu Yesus memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Apakah Bapak Ibu percaya kamu benar-benar merdeka? Apakah percaya? Coba katakan kiri kanan, kamu orang yang sudah merdeka. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebagai pendahuluan saya, kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kebebasan dari kuasa dosa untuk hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang sudah selamat, tapi dia tidak mau hidupnya di dalam Tuhan. Hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan. Dia mau selamat, dia mau percaya Yesus, tapi hidupnya tidak mau memuliakan nama Tuhan. Makanya banyak orang ya mencari kesenangan duniawi, padahal dia di dalam Tuhan. Dia percaya Yesus, ya aku percaya Yesus, tapi dosa jalan terus. Apa kamu percaya Yesus? Tapi hidupnya seperti dunia. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Dunia menawarkan tentang ego, otonom, mutlak, hidup untuk aku. Tapi tahukah ayat yang barusan kita baca, Yesus telah merdekakan kita. Berarti kita selamat bukan kekuatan kita. Setuju katakan amin? Kita selamat karena anugerah oleh kasih karunia iman kita kepada siapa? Yesus. Lihat salib. Kemerdekaan dia sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu ingat setiap saat salib Kristus ada pengorbanan satu orang yang mati untuk saya dan saudara. Siapa? Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat bendera merah putih,
Makanya kita memberikan penghormatan. Karena tahun 1945, 81 tahun kemarin, ada para pejuang, orang-orang yang rela mati, darahnya tertumpah, darahnya tercurah, mati untuk apa? Untuk saya dan saudara, supaya menikmati bangsa Indonesia. Amin. Kita tidak perlu lagi seperti berjuang seperti tahun 1945. Tapi kita harus merdeka. Begitu juga Bapak Ibu, kita tidak usah mati seperti Yesus berkorban. Yesus sudah merdeka di atas kayu salib. Dia sudah memberikan pengorbanan, nyawanya, darahnya tercurah. Untuk apa? Saya dan saudara. Supaya kita benar-benar merdeka. Coba lihat kiri kanan, kamu benar-benar sudah merdeka. Amin Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kemerdekaan adalah kerinduan setiap orang. Siapa ingin merdeka hidupnya angkat tangan. Ya, saya yakin ibu-ibu yang sering emosi marah-marah mau merdeka. Amin. Ya, ibu-ibu yang sering marah-marah, ya, emosi bahkan juga susah tidur mau merdeka kan? Bapak-bapak yang cemas, sering asam lambung, ya, asam urat naik semua mau merdeka kan? Iya kan? Amin. Ya saya juga, kita semua mau merdeka, itu keinginan kerinduan kita semuanya. Ya karena tadi kita sudah baca ayat kan, bahwa Kristus yang sudah memerdekakan kita, bahwa betul kita benar-benar harus merdeka. Coba katakan, aku merdeka. Ya, bukan Indonesia 81 tahun merdeka, tapi orangnya, masyarakatnya harus merdeka. Amin, yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, namun seringkali kita tidak mendapatkannya karena kita terikat dengan keinginan dan diperbudak oleh dosa. Yakobus 1 ayat 14-15 mengingatkan kita. Tetapi, sama-sama baca, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Jadi ini Bapak Ibu, penghalang terbesar orang Kristen bukan orang lain. Bukan tentang situasi. Bukan situasi lagi resesi. Bukan, semua orang ngalaminya. Tapi tantangan musuh kita mereka adalah apa? Ego kita. Keinginan diri sendiri. Egois. Lihat kiri kanan. Musuh merdeka adalah egois. Setuju Bapak Ibu? Ya, egois. Suami istri bertengkar, tidak mau kalah. Yang benar bukan masalah soal benar atau salah, tetapi responnya. Kalau suami istri tidak egois, semua pasti aman damai. Setuju Bapak Ibu? Ya. Dan saya yakin semua kita mengalaminya. Sekali lagi Yakobus mengingatkan, tiap-tiap orang dicobai, semua pasti dicobai, ya. Perkataan, perbuatan, semua dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Kenapa orang terikat utang? Karena cinta akan uang. Betul Bapak Ibu? Ya, mau cepatkah? Kaya. Mau instankah? Kaya. Akhirnya pinjol, pinjam online, bunganya besar, ya. Bunganya besar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Ya, debt collector, penagih utang mengejar. Berarti keinginan siapa? Keinginan diri ego sendiri, cepat mau kaya, akhirnya pinjam online, jalan pintas, tapi dia tidak memperhatikan akibatnya. Tahu, perhatikan, akibatnya diikat oleh, diseret, dipikat olehnya. Rasa takut, coba. Bapak Ibu pernah ngalami kalau utang yang besar bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur, ya. Bahkan keluarga saya pernah ngalami juga, ya.
Bahkan sampai Bapak Ibu, paman saya sendiri bilang bahwa kalau ada yang datang tagih utang, bilang papa sudah pergi. Karena saking takutnya, itu diseret, diikat. Karena takut. Ya, dan apabila dan keinginan itu telah dibuai, itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut, kutuk. Nah, kita harus merdeka dari keinginan ego kita. Setuju Bapak Ibu? Saya berdoa untuk jemaat dipimpin oleh Roh, bahkan karakter Kristus. Merdeka itulah bagian yang kita harus miliki. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, seharusnya keinginan dosa sudah tidak berkuasa lagi. Yang percaya katakan amin. Tetapi karena kita memberi kesempatan kepada iblis, maka akibatnya kita terus terikat dengan dosa tersebut. Nah, untuk itu jemaat Tuhan, di hari kemerdekaan ini, peringati kemerdekaan Republik Indonesia 81, saya berdoa kita harus secara pribadi merdeka secara kemerdekaan sejati. Nah, bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan sejati? Ini yang kita akan praktek sama-sama, supaya apa Bapak Ibu? Saya berdoa, Bapak Ibu sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah selamat, tapi kita masih ada di bumi, kita harus merdeka. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, menjadi orang yang merdeka secara sejati, kemerdekaan sejati, sama-sama katakan, hidup dalam pimpinan Roh. 2 Korintus 3 ayat 17-18 sama-sama katakan, 3-2 ya. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi alasan pertama supaya kita mengalami kemerdekaan sejati, saya dan saudara jemaat ICM secara pribadi, hidup Anda harus di dalam, bukan di luar. Di dalam berarti selalu dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus yang Tuhan sudah percaya waktu Anda percaya Yesus. Disitulah Roh Allah sudah ada di hatimu, sudah ada di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ini masalahnya, orang yang sudah percaya tapi dia tidak yakin bahwa Roh Allah sudah ada dalam diri dia. Roh Allah itulah yang sudah memberikan kuasa, ya makanya dia disebut anak-anak Allah. Dan saya percaya kalau identitas kamu anak Allah, engkau yakin anak Allah, maka dikatakan ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita marah, itu daging. Pendeta juga bisa marah enggak? Bisa. Pendeta bisa emosi enggak? Bisa. Karena pendeta juga manusia. Ya, kita semua bisa marah, bisa? Marah dosa atau tidak? Ya. Marah itu wajar. Tapi marah-marah sampai dosa, kepahitan, emosi, itu marah-marah, itu dosa. Utang dosa tidak? Halo? Utang dosa? Tidak. Yang dosa adalah orangnya yang tidak membayar utang. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk itu kalau Roh Allah dalam diri kita, tidak mungkin Bapak Ibu dia akan marah suami, dia marah istri, marah anak, sampai pukul, sampai cacing, ucapin binatang dan sebagainya. Monyet kau. Ya kalau misalkan dia bilang anaknya monyet, papanya mama siapa? Monyet juga. Jadi kalau dia menghina ciptaan Tuhan, berarti di dalam diri dia pertanyaan, roh apa dalam diri dia? Betul enggak Bapak Ibu? Nah, coba kita sadarkan diri. Kalau kita dipimpin Roh Allah, dikatakan Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan setiap orang yang sudah percaya Yesus, Roh Kudus, Roh Allah itu ada dan bersama dengan Allah. Yang percaya katakan amin.
Dan Roh Allah itulah yang selalu mengingatkan kalau Anda jatuh dalam dosa, lagi marah-marah seseorang, langsung signal alarm muncul. Kamu sudah marah-marah loh. Sabar, kasih itu sabar. Itu Roh Kudus sudah ingatin alarm. Kalau orang dipimpin Roh Allah, dia tahu. Kalau saya marah sampai ngomel-ngomel, sampai darah saya naik, berarti ini dari Tuhan atau bukan? Dan saya yakin kalau orang dewasa dia tahu, dia sadar bahwa saya sudah buat dosa. Amin Bapak Ibu. Ya, semua orang mau sehat? Amin. Semua mau sehat, angkat tangan. Apakah dengan sehat Anda harus jaga makan, harus minum obat dan sebagainya? Halo? Ya, itu betul. Tapi itu bukan segalanya. Ya, banyak orang yang jaga kesehatan, teman saya, ya, semua baik kelihatan tubuhnya, fitness dan sebagainya, jaga makan. Tiba-tiba dia leukemia, mukanya pucat. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Jadi apa rahasianya? Orang yang dipimpin Roh, kalau dia mau sehat, dia harus ingat, kemerdekaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Sakit penyakit oleh bilu-bilu sudah ditanggung di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Harga kesembuhan itu sudah lunas di atas kayu salib. Katakan amin. Dan tubuhmu adalah bait Allah, Roh Allah dalam dirimu. Dan saya dan saudara berhak menerima kesehatan. Berhak menerima kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi orang yang dipimpin Roh Allah, dia tahu kalau dia sakit, saya berhak menerima kesembuhan. Karena kemerdekaan sakit penyakit sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Tahu? Muka tidak terselubung. Kita ini sudah berharga di mata Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, amin. Tidak adalah topeng lagi, tidak terselubung lagi dosa-dosa masa lalu. Yang lama sudah berlalu, sekarang kita adalah ciptaan baru, amin. Jadi untuk itu, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, kemerdekaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa segambar dengannya. Yang percaya katakan amin. Dalam kemuliaannya semakin besar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita sehat enggak? Mau. Karena Tuhan segambar serupa ciptaan Allah kepada kita itu segambar dan serupa. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Anda masih marah-marah, masih emosi, ya, masih kecewa, pimpinlah hidupmu di dalam pimpinan Roh Allah. Dengan kekuatanmu engkau tidak sanggup. Panggil Pak Pendeta, doa setiap malam, sama-sama doa. Tapi kalau Anda tidak membiarkan dirimu dipimpin Roh Allah, kembali juga jatuh. Rahasianya apa? Hidup dalam pimpinan Roh. Setuju Bapak Ibu? Mengapa kita orang percaya hidup dalam kerajaan Allah? Ada banyak orang Kristen mengalami kegagalan yang tidak mengalami kemerdekaan sejati. Padahal mereka telah bersungguh-sungguh berusaha untuk apa? Melawan dosa, mencapai standar kekudusan Allah, pergi ibadah, pergi komsel, pergi berdoa, setiap hari baca firman, setiap hari berdoa. Tapi kok Pak Oni, hidup saya kok tidak berubah-ubah, saya kok masih marah-marah, saya kok masih menghakimi, saya kok masih capek, saya masih khawatir, takut. Penyebabnya apa? Karena tidak mau dipimpin oleh Roh Allah yang membawa kita pada jalan kebenaran. Jadi rahasia yang pertama Bapak Ibu, untuk mengalami kemerdekaan sejati, hidup saya, hidup saudara Bapak Ibu semuanya, kita harus dipimpin di dalam Roh Allah. Yang setuju katakan amin, angkat tangan katakan amin. Aku mau dipimpin Roh Allah. Amin. Katakan, pimpin aku ya Tuhan.
bukan kekuatan aku, tapi kekuatan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Penting Bapak Ibu, mari, ini ayat poin pertama, penting hidup dalam pimpinan roh, Galatia 5 ayat 16, 17, 18. Ayat 16, 3, 2, ya. Maksudku ialah hidup oleh roh. Sekali lagi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang dipimpin roh, dia memberikan dirinya, bersedia, Tuhan aku mau kerja hari ini, Tuhan pimpin saya, jadilah kehendakmu, bukan jadi kehendakku. Setuju? Memberikan semua hidupnya, perkataan hidupnya dipimpin oleh roh. Maka dikatakan, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin Bapak Ibu. Apa keinginan daging? Marah keinginan daging enggak? Emosi keinginan daging enggak? Suka gosip keinginan daging enggak? Ada orang satu hari kalau tidak gosip dia tidak kenyang Bapak Ibu. Hari-harinya mau gosip aja, itu kayaknya kepuasan dia. Nah itu berarti apa? Dia belum menang, belum merdeka. Ini yang ketawa, katakan yang ketawa pengalaman. Tapi yang diam-diam pelaku utama. Iya, mari kita bertobat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mari perhatikan ya keinginan daging. Kecewa keinginan daging enggak? Mau balas dendam kan? Ya. Kemudian apa lagi? Emosi, marah-marah, keinginan daging enggak? Ya kan? Terus merokok, keinginan daging enggak? Halo? Jemaat yang masih merokok, angkat tangan. Ya, jujur ya, puji Tuhan enggak apa-apa. Ya. Ya. Merokok untung atau rugi? Ya, tahu Bapak Ibu, ini khusus yang merokok ya. Anda ke pompa bensin, ada tulis firman kata apa? Dilarang merokok. Ya toh? Ya. Terus ada juga jemaat yang bilang, Pak Pendeta mana ayat tentang dilarang merokok? Tidak ada ayat tulis dilarang merokok, tapi tubuhmu adalah bait Allah. Kalau bait Allah, roh Allah ada dalam dirimu, coba Anda merokok. Coba bayangkan, roh apa yang ada dalam dirimu? Amin Bapak Ibu. Kalau di pompa bensin aja ditulis dilarang merokok, jangan sampai Anda datang masuk ke surga, apalagi di surga. Di surga dilarang merokok. Jadi kalau Anda sudah statusnya selamat tapi Anda masih merokok, jangan sampai di surga Anda tidak dikenal karena ditulis dilarang merokok. Pompa bensin aja menolak, apalagi di surga. Yang percaya katakan amin. Hari ini pulang bertobat, rokoknya semua dibuang. Karena mau merdeka kan? Merdeka sejati, jangan sungkan-sungkan. Kalau satu bungkus Pak Pendeta, 1 minggu, ya 1 bungkus kurangi dulu, 1 hari 1 dulu. Mungkin 1 hari 1 bungkus, 1 hari tinggal 1 batang. Sampai terus bosan. Ya. Nah trik bagi bapak-bapak yang mau rokok, ya, pulang, ambil rokokmu, taruh di lantai, injak, katakan aku benci rokok. Dalam nama Yesus, aku tolak, aku benci rokok. Dalam nama Yesus, Anda akan benci rokok. Kalau tidak percaya, praktek. Kalau Anda tidak percaya, panggil pendeta, saksi, kita akan berdoa. Amin. Ya, ini nggak main-main. Anda rugi. 1 batang. Coba bayangkan 1 hari kalau 1 bungkus, 1 bulan berapa ratus ribu. Ya. Dan coba bayangkan, jangan sampai tunggu didiagnosa kanker paru-paru.
Jadi kalau sudah terlambat diagnosa kanker paru-paru, yang salah siapa? Kan sudah di pompa bensin ditulis dilarang merokok karena menyebabkan kanker. Bahkan rokok juga itu dibuat pabrik, tapi pemilik pabrik tulis dilarang merokok karena akan menyebabkan kanker. Semakin dilarang dicoba. Akhirnya kalau ada orang paru-paru kanker, ya sudah dilarang. Amin Bapak Ibu. Ayo kita merdeka sama-sama. Kalau merdeka sejati harus dipimpin oleh Roh. Yang setuju katakan amin. Nah, ayat 17 gini. Sama-sama katakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Pernah ngalami Bapak Ibu? Ya. Contoh, Bapak Ibu kepahitan sama seseorang, tapi keinginan roh Allah bilang ampuni. Tapi ada roh yang lain bilang lagi bertolak belakang. Ayo balas saja, biar rasain dia, balas aja. Pernah ngalami? Ada suara yang bilang kata ampuni, ada yang suara bilang balas. Kok kalau Bapak Ibu tidak menang dipimpin oleh roh, maka Bapak Ibu kalah kalau misalkan balas, merasain lo. Tapi Bapak Ibu menang secara duniawi. Tapi tahukah Bapak Ibu masih menyimpan kepahitan. Dan orang menyimpan kepahitan, lama-lama akan muncul kanker. Harus merdeka Bapak Ibu. Ya, bertolak belakang. Keinginanmu yang melawan dunia menawarkan balas, dunia menawarkan ngapain mengampuni, tapi roh Allah, dipimpin roh Allah selalu ampuni orang itu, berkati orang itu. Amin Bapak Ibu. Ayat 18 sama-sama katakan, akan tetapi jikalau kamu berdirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak dihukum, tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, di bawah aturan-aturan, di bawah semua hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, jadi poin pertama, coba lihat kiri kanan, dipimpin hidupmu oleh Roh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, untuk merdeka, kemerdekaan sejati bukan saja dipimpin oleh roh. Tapi yang kedua, sama-sama katakan jemaat Tuhan yang saya kasihi, 3-2 ya. Hidup dalam hamba kebenaran. Sekali lagi 3-2 ya. Hidup dalam hamba kebenaran. Kenapa penting kita hidup dalam hamba kebenaran? Karena kita tidak bisa hidup karena hamba oleh dosa, hamba keinginan dosa, hamba kecewa, hamba sakit hati, hamba marah-marah, hamba hidup dalam dosa, itu hamba oleh dosa dunia. Tapi kita yang dalam ciptaan baru harus merdeka, orang yang merdeka di dalam Tuhan itu adalah hamba kebenaran. Galatia 5 ayat 1 kita baca, 3-2 ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan sama-sama, sungguh-sungguh merdeka. Lebih kuat lagi, sungguh-sungguh merdeka. Terus baca, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa dihakimi, suka menghakimi. Ada suara-suara yang suka intimidasi kamu, yang berkata kamu nggak berharga, kamu tidak berhasil, kamu katanya orang Kristen, setia ibadah, tapi mana hidupmu berhasil? Itu perasaan kata-kata dunia yang menghakimimu. Itu kuk perhambaan. Jangan lagi mau diperhamba oleh kuk perhambaan dosa.
Kita nih orang-orang merdeka. Yohanes 8 ayat 31-32. Yuk kita baca lagi. 32 ya. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, hidup dalam hamba kebenaran, orang yang hidup dalam hamba kebenaran, dia dikatakan dia tetap dalam firman. Katakan tetap dalam firman. Tahu arti tetap dalam firman? Setiap hari dia baca firman. Pertanyaannya, kapan terakhir Bapak Ibu baca firman? Makanya tugas saya gembala, setiap hari saya berikan firman. Jemaat mau baca atau tidak baca itu tanggung jawabmu. Kalau engkau tidak baca, mungkin Pak Oni kirim firman Tuhan tapi bersamaan ada drama drakor muncul. Mau pilih drakor atau firman? Kalau Anda lebih mencintai drakor daripada baca firman, bayangkan, drakor itu punya daya hipnosis luar biasa kan. Semakin berseri dia semakin menarik. Tanpa terasa 2 jam kita nonton drakor. Bapak Ibu pernah ngalami? Yang lebih seru gini, lagi seru tiba-tiba iklan gitu kan. Penasaran lagi, dia cari lagi, muncul lagi, seribu lagi, semakin seru. Nah, saya itu yang saya sebut orang diperhamba oleh dunia, oleh drakor, ya, TikTok maupun Shopee juga. Coba bayangkan kalau itu melebihi dari Tuhan, melebihi dari waktumu baca firman, berarti Anda belum merdeka. Setuju Bapak Ibu? Saya tidak dikatakan bahwa tidak boleh drakor, tapi Anda harus memilih, karena berbicara diperhamba, diperbudak, itu Bapak Ibu harus menang. Kalau memang drakor, TikTok, keinginan hobimu lebih besar waktunya daripada baca firman, putuskan, bertobat. Karena Anda harus merdeka secara sejati. Itu belum sejati, masih diperbudak oleh waktu dunia. Kalau Anda baca firman, arti di dalam firman, arti Anda tinggal tetap dalam firman, Anda harus ada membaca firman, hidupi firman, renungkan firman siang dan malam, perkatakan firman dan hidupi firman sehingga Anda ngelami berkat atas firman itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Maka dia disebut apa? Kamu benar-benar adalah murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Ayo, orang kemerdekaan yang mengalami kemerdekaan sejati, dia mau sebagai hamba kebenaran, tinggal dalam firman. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setuju Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan. Ayo kita hidup dalam firman. Ya, suami istri, kalau istri hari ini tanya aja, hari ini sudah baca firman belum? Hari ini dapat apa? Ayo kita saling mengingatkan. Di Komsel kita saling mengingatkan supaya apa? Budayakan supaya kita hidup dalam hamba kebenaran. Bukan hamba karena gosip, hamba karena mencintai drakor, mencintai hobi, dunia yang menawarkan kesenangan sementara. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan cemas, dia tidak akan takut. Kenapa? Ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, mari sama-sama katakan 3, 2 ya. Roma 6 ayat 18. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setuju Bapak Ibu? Ya, katakan saya sebut nama Oni telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi 3 doa ya. Oni
telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya saya tulis statement dimerdekakan oleh Kristus berarti bebas dari perhambaan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, mari hidupmu harus menjadi hamba kebenaran. Arti hamba kebenaran artinya dimerdekakan oleh Kristus berarti bebas dari perhambaan dosa. Jangan mau diperhamba oleh ketakutan. Setuju? Jangan mau diperhamba oleh kecemasan. Jangan mau diperhamba oleh gosip. Jangan mau diperhamba oleh kemalasan. Itu dosa. Tapi mau diperhamba oleh apa? Kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Sama-sama katakan, 3, 2, ya. Hidup sebagai hamba Allah. Siapa di sini hamba Tuhan? Angkat tangan. Belum semua. Siapa di sini hamba Tuhan? Kalau Anda tidak yakin hamba Tuhan, berarti Anda hamba siapa? Halo? Ada 2 macam di dunia hamba. Yang pertama hamba Tuhan. Yang kedua hamba mukwi. Hamba setan. Setan menawarkan kecewa, perpecahan, perceraian, menghakimi, marah-marah, perpecahan, hawa nafsu, ya, emosi, sombong, ya, itu pekerjaan hamba mukwi. Tapi hamba Tuhan, hamba Allah, dia tahu apa yang Tuhan berikan, kehendak Tuhan. Tentu kita semua pasti menerima keselamatan, tapi kita ada di dunia. Meskipun kita di dunia, tapi gaya hidup kita harus seperti kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Hidup kita harus penuh kasih, katakan hidup saya penuh kasih. Hidup saya harus penuh damai sejahtera. Hidup saya harus penuh sukacita. Hidup saya harus penuh penguasaan diri, kesetiaan. Ya, itu buah-buah roh. 1 Petrus 2 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 3 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapilah hidup sebagai hamba Allah. Lihat kiri kanan, brusis. Kalau suami istri, ayo kita hidup sebagai hamba Allah. Amin. Ya, ayo jemaat Tuhan hidup sebagai hamba Allah. Bukan hamba dosa, bukan hamba mukwi setan, ya, hamba dunia, tapi kita adalah hamba-hamba Allah. 1 Korintus 7 ayat 22, 3-2 ya, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kamu milik siapa? Amin. Kita semua milik Tuhan, amin. Ya, banyak orang statusnya percaya Yesus sudah selamat, tapi dia masih diperhamba oleh dosa, dia belum bebas. Bukan masalah baru pertama, sudah lamanya Anda ikut Yesus. Tapi pertanyaannya hidup sebagai hamba Allah enggak? Sekali lagi kita baca, sebab 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Roma 6 ayat 22, 3, 2 ya. Tetapi sekarang, katakan, tetapi sekarang. Sama-sama katakan, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Semua pasti masuk surga, amin. Kita akan menjemput, kita akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, itu yang hidup kekal. Tujuannya jelas, tapi kita ada di bumi
dikatakan bahwa sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Apa yang kau sedang gumulkan, perhambaan dosa yang hari-hari ini, saya mau katakan engkau sudah merdeka. Katakan kiri kanan, kamu sudah merdeka. Kamu sudah merdeka. Katakan kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba Allah. Amin. Ya. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama katakan 3, 2 ya. Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan sejati bagi setiap kita. Jangan lagi biarkan hidupmu Anda dibelenggu oleh kepahitan masa lalu, rasa takut atau ikatan dosa yang tersembunyi. Datanglah kepada Sang Pembebas. Izinkan firman-Nya mengubah hati Anda dan hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka. Orang yang benar-benar merdeka yang pertama apa? Hidup dalam pimpinan Roh. Kedua, hidup dalam hamba kebenaran. Ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini sih aja. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, mari renungkan, percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari yang wanita katakan sebagai doamu, katakan bila kau izinkan. Terima kasih. Mari pria-pria, bapak-bapak berdoa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah tiba waktu. Yes. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari yang pria katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik.
dengan lembut, dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan sejati bagi setiap kita. Hari ini saya tidak tahu beban masa lalu. Saya tidak tahu kuk perhambaan dosa apa yang mengikat engkau sampai hari ini. Mungkin engkau masih membiarkan hidupmu dibelenggu oleh kepahitan masa lalu. Oleh rasa takut, ikatan dosa yang tersembunyi. Yang hanya dengan engkau, dengan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini Tuhan menawarkan kemerdekaan sejati. Datanglah kepada Yesus sebagai sumber kemerdekaan itu. Izinkan firman Tuhan mengubah hatimu. Izinkan Tuhan mengubahkan setiap sifat-sifatmu. Biarlah dia jadikan engkau orang-orang benarnya Allah. Jangan mau andalkan kekuatanmu sendiri, egoismu. Andalkan Tuhan. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Dan jadikanlah firman Tuhan hamba kebenaran yang mengubahkan hidupmu. Sehingga engkau siap, sedia menjadi orang-orang hamba Tuhan. Menjadi orang hamba Tuhan yang sebagai hamba-hamba kebenaran yang siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Tuhan mengubahkan hidupmu. Darah Yesus bersihkan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus proteksi hidup kami. Setiap tuduhan, perasaan, rasa takut, cemas, rasa bersalah kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Bebaskan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya kami bukan lagi hamba dosa. Tapi kami adalah orang-orang yang penuh dengan hamba kebenaran. Kami berharga di mata Tuhan. Kami adalah hamba Allah yang selalu terus dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran ini. Tadakan kedua tanganmu. Pulanglah membawa berkat dari Bapa di surga. Engkau orang-orang diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah usaha bisnismu. Diberkatilah setiap langkah masuk keluar dimanapun kau berada. Percaya aku Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jangan ragu, jangan takut. Kemerdekaan sejati itu sumbernya dari Yesus. Sebab Yesus telah memerdekakan kita semua. Dan kamu benar-benar sudah merdeka. Terimalah kemerdekaan itu. Pulanglah membawa berkat. Selalu dipimpin oleh Roh Allah. Selalu menjadi hamba kebenaran. Hiduplah sebagai hamba Allah dan hidupmu diberkati Tuhan. Diberkati semua jemaat yang memberi persembahan. Tuhan memberkati pemberian mereka. Dan kami terima berkat. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Mari kekasih Kristus, orang-orang yang merdeka. Mari sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.